Shalom, kita membuka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8. Keluaran pasal 20 ayat ke-8. Kita baca Keluaran 20 ayat 8, 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini adalah bagian dari 10 perintah Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, yaitu di Gunung Sinai. Ya. Nah, jadi di perintah yang di sini perintah yang ke-1, 2, 3, 4, ya. Nah, perintah keempat di sini adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, jadi di sini menguduskan hari Sabat itu adalah termasuk dari 10 perintah Tuhan, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, di mana sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, pada hari yang ketiga itu pada hari yang ketujuh, ya, Tuhan berhenti, ya, dari pekerjaannya, dia beristirahat. Bahkan di situ Alkitab menulis bahwa Tuhan menguduskan, ya, hari yang ketujuh, dia memberkati hari yang ketujuh. Coba kita akan melihat dalam kitab Kejadian di sini. Kejadian. Ya. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, kita akan baca 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Nah, di sini firman Tuhan berkata, pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Dan Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Nah, jadi dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, ingatlah, katanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, karena 6 hari kamu bekerja, tapi pada hari ketujuh kamu berhenti, ya, dan beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan memberkati hari yang ketujuh, ya, atau hari Sabat. Nah, jadi hari yang ketujuh itu hari yang diberkati oleh Tuhan, hari Sabat, dan digunakan untuk beribadah, ya. Nah, jadi bangsa Israel, ya, mereka setiap hari Sabat, yaitu hari ketujuh, ya, mereka, ya, beribadah, ya, dan mereka juga berhenti dari pekerjaan mereka dan mereka beribadah. Nah, kemudian di dalam Injil Lukas pasal 4, dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-16, ya, Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-16, kita akan membaca Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Kita baca 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Amin. Nah, di sini firman Tuhan katakan bahwa Yesus, ya, setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat untuk beribadah, ya. Nah, jadi Yesus mempunyai kebiasaan, Yesus yaitu setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat untuk beribadah, ya. Nah, jadi sampai di sini, ya, bahwa
bangsa Israel termasuk Yesus pada waktu itu mereka beribadah sampai setiap hari Sabat. Nah, jadi penanggalan di dunia ini saat ini ada bermacam-macam penanggalan. Ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Ibrani, ya. Ada penanggalan Jawa, ada penanggalan Cina, ya. Nah, jadi ada banyak penanggalan. Nah, untuk secara garis besar yang dipakai di dunia itu namanya penanggalan Masehi atau penanggalan Gregorian, ya. Jadi yang dipakai oleh dunia saat ini adalah penanggalan Masehi atau penanggalan Gregorian. Kemudian kita akan melihat di sini tentang berubahnya, ya, hari Sabat tersebut, ya. Nah, jadi hari Sabat ini di mana adalah hari tempat beribadah, kita akan melihat di sini dia mengalami suatu perubahan, ya. Kita akan melihat di dalam Injil Markus. Nah, Markus pasal 16 ayat ke-1. Kita akan melihat dan membaca Markus pasal 16 ayat 1 sampai ke-2. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1 2 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya. Nah, di sini para wanita dikatakan, ya, sesudah hari Sabat, ya, mereka pergi ke kubur Yesus, ya. Mereka membawa rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi di kubur Yesus, ya, dikatakan bahwa itu pintu kubur itu terbuka, ya. Jadi kubur pada zaman Yesus bukan seperti kubur yang ada di Indonesia saat ini, yaitu dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi kuburnya adalah orang mati atau mayat itu dimasukkan ke dalam gua. Kemudian gua itu ditutup dengan batu yang besar. Nah, demikian juga, ya, waktu orang-orang menguburkan Yesus yaitu ke dalam gua, ya. Nah, kemudian di sini ketika wanita-wanita ini mereka mau menjenguk mayat Yesus, mereka membawa rempah-rempah, ya, untuk meminyaki Yesus. Kubur itu pintunya sudah terbuka, ya. Nah, batu penutupnya itu sudah bergeser, ya, sudah terbuka, ya, pintu gua tersebut. Kemudian mereka ya tidak mendapati mayat Yesus lagi, ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka melihat ada malaikat, ya, ada dua orang makhluk surgawi, ya, yang berkata sama mereka, ya, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, jadi di sini Yesus bangkit yaitu sesudah hari Sabat atau sesudah hari yang ke-7. Ya, maka dalam penanggalan Ibrani itu disebut hari Senin, ya. Hari pertama minggu yang baru. Nah, kalau itu hari Senin atau hari pertama atau hari Senin, ya. Nah, tetapi dalam penanggalan Masehi atau penanggalan Gregorian yang dipakai saat ini, hari Senin buat bangsa Israel, ya, itu adalah hari Minggu, ya, buat kita gitu. Nah, jadi hari Minggu. Nah, jadi Yesus bangkit pada hari Minggu, ya, menurut penanggalan Gregorian. Nah, menurut penanggalan Ibrani yaitu hari Senin, ya, sesudah hari Sabat. Nah, jadi ada selisih satu hari. Nah, di sini kemudian kalau kita membaca di Markus pasal 16 maupun kitab Injil yang lain, sesudah Yesus bangkit, ya, pada hari Minggu itu, maka dia menampakkan diri sama murid-muridnya. Ya, dikatakan ketika murid-muridnya berkumpul, ya, untuk makan, ya, itu Yesus datang, ya, menampakkan diri sama mereka. Ya. Dan juga ada orang-orang yang sedang perjalanan keluar kota, Yesus juga menampakkan diri sama mereka, ya, pada hari Minggu itu. Nah, kemudian kalau kita kemudian akan melihat lagi dalam kitab yaitu Kisah Para Rasul. Kita akan melihat Kisah Para Rasul, yaitu pada waktu Paulus di Troas. Nah, di sini
Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Nah, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-7, kita akan baca 1, 2, 3. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, di sini dikatakan pada hari pertama minggu itu, artinya sesudah hari Minggu, sesudah hari Sabat, ya minggu yang baru. Nah, itu hari Senin buat bangsa Israel, buat penanggalan Ibrani, dan buat penanggalan Gregorian adalah hari Minggu. Nah, jadi pada hari Minggu ya Paulus ya berkumpul ya bersama orang-orang Kristen ya yang ada di Troas ya, mereka berkumpul, mereka beribadah ya. Bahkan di situ Paulus berbicara sampai tengah malam. Ya, dia berbicara ya begitu lama ya, dia berbicara begitu lamanya sampai tengah malam. Nah, jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa murid-murid Yesus itu berkumpul ya pada hari Minggu atau pada hari Senin ya, minggu yang pertama ya menurut penanggalan Ibrani. Nah, kemudian kita akan melihat lagi di dalam kitab Wahyu ya. Dalam kitab Wahyu kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal 1 ya. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 10. Wahyu pasal 1 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, di sini Rasul Yohanes yang menulis dalam Wahyu pasal 1 dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Nah, rohnya huruf besar itu Roh Kudus. Nah, pada hari Tuhan itu apa sih maksudnya? Apakah itu adalah hari akhir zaman atau hari apa? Kok disebutnya hari Tuhan? Nah, dalam Alkitab terjemahan lain, ya selain Alkitab terjemahan baru, yaitu dalam Alkitab terjemahan TSI, ya di situ ditulis TSI 3, pada suatu hari Tuhan, nah hari Minggu, tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus. Nah, jadi ada Alkitab terjemahan lain yang menulis hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Ya, nah kemudian di sini, nah jadi hari Tuhan yang dimaksud di sini ada juga berbagai penafsiran lain ya yang menulis bahwa yang disebut hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Nah, jadi Rasul Yohanes ya mendapatkan penglihatan dari Tuhan atau dilawat oleh Tuhan yaitu pada hari Minggu ya. Nah, hari Minggu tadi kita membaca adalah di mana murid-murid Yesus berkumpul ya untuk beribadah, untuk bersekutu. Nah, sehingga hari Sabat itu ya sejak kebangkitan Yesus ya mengalami ya perubahan ya secara rohani ya, yaitu di mana orang-orang percaya itu beribadahnya setiap hari Minggu, bukan lagi setiap hari Sabtu ya. Nah, jadi perintah Tuhan, perintah Allah itu kuduskanlah hari Sabat itu tetap itu benar ya. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tetapi kita sabatnya bukanlah sabat secara jasmani ya, menurut penanggaran Israel, tapi sabat secara rohani, yaitu pada hari Minggu. Nah, jadi setiap hari Minggu umat Tuhan, orang-orang percaya beribadah ya, beribadah ke gereja, ya beribadah. Nah, jadi pengertian gereja juga sesungguhnya gereja bukanlah yang sebenarnya bukanlah bangunan fisik, tapi gereja adalah perkumpulan orang-orang yang percaya. Di mana orang-orang percaya berkumpul itulah gereja. Nah, kita lihat murid-murid Yesus ketika kebangkitan Yesus mereka berkumpul di rumah. Nah, itulah perkumpulan orang-orang percaya, itulah gereja. Ya, kemudian di Troas orang-orang percaya berkumpul. Ya, Paulus berbicara sampai tengah malam. Nah, itulah gereja, ya persekutuan orang-orang percaya. Jadi persekutuan orang-orang percaya dalam bahasa Inggris itu ditulis namanya fellowship. Ya, itu persekutuan. Nah, jadi dalam Matius pasal 18 dikatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi gereja yang pertama itu pengertiannya adalah perkumpulan orang-orang percaya, paling sedikit 2 orang. Ya, jadi seringkali orang berpendapat kalau gereja itu adalah bangunan, ya bangunan fisik. Ya, itu tidak salah, tetapi yang sebenarnya
yang sesungguhnya yang nomor satu bahwa gereja itu adalah perkumpulan orang-orang percaya yang sehati, seiman, ya. Matius pasal 18, ya. 2 orang ya berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita melihat dalam kisah para rasul pada zaman gereja mula-mula itu mereka tidak dikatakan mereka bikin bangunan gereja, tapi ditulis bahwa mereka itu selalu berkumpul di rumah-rumah, bahkan mereka berpindah-pindah rumah, ya. Jadi gereja tidak dibatasi oleh harus suatu bentuk bangunan yang modelnya seperti begini, itulah gereja, ya. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah perkumpulan orang-orang percaya yang seiman, yang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Nah, jadi setiap hari Minggu orang percaya umat Tuhan itu berkumpul beribadah, ya. Beribadah, ya, dimanapun mereka berada, ya, paling sedikit 2 orang. Karena itu sudah menjadi ketentuan Tuhan, bahkan perintah Tuhan, yaitu beribadah setiap hari Sabat. Nah, jadi hari Minggu itu adalah Sabat rohani. Nah, jadi ada 2 macam Sabat pada hari ini, yaitu Sabat jasmani, yaitu Sabat menurut penanggaran bangsa Israel. Kemudian adalah Sabat rohani, yaitu secara rohani, yaitu pada hari Minggu. Nah, kita akan melihat dalam Ibrani pasal ke-4. Nah, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 4 ayat 11 kita baca 1, 2, 3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Nah, jadi kemudian kita lompat ke atasnya, yaitu ke ayat 9. Nah, ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, inilah Sabat rohani, ya, yaitu hari Minggu. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata, menasihati, bahkan memberikan anjuran, bahkan perintah, ya, supaya kita menguduskan hari Sabat, ya, supaya kita beribadah setiap hari Minggu, ya. Nah, kalau kita tidak beribadah pada hari Minggu, apakah yang akan terjadi? Ya, salah satunya itu ditulis dalam Ibrani pasal 10, ya. Ibrani pasal 10. Nah, di situ dikatakan Ibrani pasal 10, yaitu ayat yang ke-25. Ya, kita akan baca Ibrani pasal 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya. Nah, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, inilah dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Nah, dikatakan firman Tuhan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Janganlah kita juga menjauhkan diri dari ibadah hari Minggu. Ya, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, kita perlu beribadah. Ya, walaupun mungkin tidak ada gereja atau bangunan fisik, nah, tapi kalau ada 2 orang aja, kita bisa melakukan fellowship, ya, bisa melakukan ibadah, ya, persekutuan orang-orang percaya untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Ya, nah, jadi firman Tuhan menganjurkan sama kita, menasihat kita, semakin kita memasuki akhir zaman, kita harus semakin beribadah. Ya, semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, bukan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, karena di sini dikatakan, ya, hari Tuhan itu semakin mendekat atau akhir zaman. Ya, akhir zaman ini berbicara tentang antikristus, ya, masa kesusahan besar. Nah, kita harus semakin giat beribadah, bahkan bukan hanya beribadah, tapi giat, ya, untuk bersekutu sama Tuhan, ya, untuk semakin bertumbuh iman kerohanian kita, dan kemudian giat dalam melayani Tuhan, giat bekerja buat Tuhan, ya. Nah, jadi di sini ketika kita beribadah, bersekutu atau ada fellowship, ya, dengan orang-orang percaya, maka kita akan saling dikuatkan, ya, saling dikuatkan. Ya, mungkin sebelumnya
ada orang yang lemah, ya banyak masalah, ya banyak persoalan. Tapi ketika dia datang beribadah, ketika dia berkumpul, ketika dia bertemu dengan teman-teman seiman, ya saling menguatkan, akhirnya dia bisa menjadi kuat, ya bisa kuat ya dalam menghadapi setiap masalahnya. Nah, jadi supaya kita bisa kuat dalam menghadapi setiap masalah, persoalan dalam hidup kita, salah satunya kita datang beribadah. Kita perlu mengadakan fellowship, ya persekutuan orang-orang percaya. Karena Tuhan hadir, ya 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus hadir, ya firman-Nya yang menjadi kekuatan ya buat kehidupan kita. Karena itu orang percaya, orang beriman jangan meninggalkan fellowship, jangan meninggalkan persekutuan ya sesama orang percaya ya. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Nah, ada 2 macam ibadah. Yang pertama secara garis besar, secara umum itu hari Minggu. Dan kedua, di luar hari Minggu, yaitu hari-hari biasa. Nah, itu juga ada ibadah. Nah, itu perlu kita ikuti. Ya, kadangkala ada disebut namanya ibadah rumah tangga. Ada yang disebutnya persekutuan doa. Ada yang disebutnya namanya komsel. Ada yang disebutnya pendalaman Alkitab. Nah, itu bisa kita ikuti selain hari Minggu. Ya, supaya kita semakin bertumbuh, semakin kuat ya di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang di akhir zaman, kita boleh diangkat oleh Tuhan Yesus, boleh di-rapture, boleh diangkat oleh Tuhan Yesus, dan tidak mengalami masa antikristus, tidak mengalami masa kesusahan besar di bumi. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.